Ketidakmauan untuk mengelola hati, tidak mauan untuk lebih banyak mendengar. Itu kan di situ kelihatan sekali keegoisan manusia ya. Kemudian marah-marah, mencaci maki, ya siapa yang tahan dalam keluarga seperti itu. Ternyata puluhan tahun saya mendampingi, saya dikhianati. Saya dibohongin dari belakang, ditusuk dari belakang. Kemudian sekarang menantu ibu cowok yang 10 tahun nanti, 20 tahun kita nggak ngerti rumah tangga anak kita kayak apa. Dia pun ketika ada problem yang besar bisa mengatakan, papi mamimu aja cerai. Halo, shalom semuanya. Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Bersama dengan saya, Jose Claudio. Hari ini kita akan ngobrol seru dan masih bahas tentang keluarga. Wow, karena emang ada habisnya ya bahas keluarga. Dan udah ada di studio pada hari ini narasumber kita, yaitu Ibu Krisna Dewi Maharti. Halo Bu Krisna. Halo Kak Hosea. Semoga selalu senang bersama dengan kami di sini. Seperti yang terlihat kan. Ada senyuman berarti senang ya. Oke, puji Tuhan. Bu, hari ini kita mau ngobrol tentang perceraian, Bu. Ya. Walaupun memang di dalam kekristenan nggak boleh cerai ya. Betul. Gitu kan. Tapi pada kenyataannya memang masih ada kasus-kasus perceraian yang terjadi. Gitu ya. Dan mungkin Ibu pernah menangani juga mungkin ya sebagai konselor keluarga. Iya. Oke, nah sekarang pertanyaannya gini Bu, langsung aja nih kepada permasalahan kita di perceraian ini. Sebenarnya apa sih yang membuat suami istri itu atau menjadi latar belakangnya mereka memutuskan untuk mau bercerai? Ya, sebetulnya banyak faktor ya, banyak faktor. Tapi kalau kembali pada firman Tuhan, sebetulnya mereka itu ya ketidakmauan untuk mengelola hati, tidak mauan untuk lebih banyak mendengar. Itu kalau di Yakobus 1 ayat 19 kan dikatakan setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, berbicara ya, dan lambat juga untuk marah. Dalam kenyataannya orang lebih cepat untuk marah, lebih cepat untuk ngomong atau berbicara gitu ya. Jadi kurang mendengar. Ya. Betul. Jadi kalau lebih banyak mendengar sebetulnya maksudnya kan mendengar firman Tuhan. Kalau hati ini banyak diisi tentang kebenaran firman Tuhan, pasti yang namanya perceraian akan jauh lah dari pikiran bahkan dari tindakan untuk keputusan pada bercerai. Termasuk ketika hendaklah setiap kita lambat untuk berbicara, itu ya mikir dulu. Nek mau ngomong bercerai itu mikir dulu gitu loh. Jadi dikelola emosinya gitu ya, jangan asal buka mulut yang kemudian asal jeblak gitu ya. Iya, jeblak gitu ya. Aduh, itu kan di situ kelihatan sekali keegoisan manusia ya. Kemudian marah-marah, mencaci maki, ya siapa yang tahan dalam keluarga seperti itu. Kalau secara firman Tuhan ya, karena amarah di hadapan Tuhan juga tidak mendatangkan sebuah kebenaran. Tetapi kalau dari sisi kenyataan psikologisnya, memang urutan pertama, apalagi saya sebagai seorang konselor keluarga ya, kalau orang datang ke rumah saya tatap muka, kemudian Bu saya udah gak kuat pengen bercerai, pasti karena kebanyakan 90% ketidaksetiaan. Jadi selingkuh gitu maksudnya. Selingkuh, hadirnya orang ketiga itu menduduki rating nomor 1. Ya. Saya terjolimi, saya merasa dikhianati, saya nggak nyangka pasangan saya melakukan itu, gitu ya. Itu menjadi alasan utama untuk kemudian buat apa saya pertahankan kalau ternyata puluhan tahun saya mendampingi, saya dikhianati, saya dibohongin dari belakang, ditusuk dari belakang, kemudian sekarang saya ini nggak diperhatikan misalnya. Ya ini ketika ketidaksetiaan itu terjadi gitu ya. Perasaannya seperti itu, terhina, diremehkan, macam-macam lah ya, marah pastinya, sedih gitu ya. Kalau misalnya masalah uang Bu? Iya, ke ekonomi, ini yang kedua. Oh, ini yang kedua. Ya, saya mau katakan yang kedua itu masalah ekonomi. Tadi kalau pertama kan perselingkuhan, adanya hadirnya ketidaksetiaan ya. Tetapi yang kedua tadi yang seperti Kak Hosea katakan, faktor keuangan atau ekonomi. Beberapa waktu yang lalu saya bahkan
melihat ya tayangan sebuah televisi yang mengatakan bahwa ini para istri ibu-ibu menggugat cerai suaminya di daerah Jawa Timur itu meningkat ini setelah pandemi dan akhir-akhir ini karena memang banyak suami-suami yang kena dampak PHK, kemudian malah sensitif, marah-marah, KDRT. Nah, ini faktor yang ketiga, nanti juga termasuk KDRT itu menjadi pemicu di dalam perceraian. Ya, okay. Jadi ada ketidaksetiaan, faktor ekonomi, faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor komunikasi juga yang tidak bagus, karakter-karakter yang buruk itu menjadi pemicu seseorang untuk mengambil keputusan bercerai. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya memang itu terjadi, Bu, misalnya yang tadi kan kalau PHK itu kan kita nggak bisa hindari, Bu. Betul. Bener ya. Terus juga ya kalau orang ketiga ya tentunya itu bisa dihindari. Tapi kalau untuk faktor-faktor yang tidak bisa dihindari seperti ekonomi ataupun mungkin hal-hal lainnya yang seringkali kita nggak sadari gitu ya. Nah itu gimana, Bu, untuk preventifnya supaya tidak sampai bercerai gitu? Ya, sebetulnya ketika sudah berkeluarga kita kan nggak mau senang-senangnya saja. Artinya ada saja hal-hal yang terjadi di luar kemampuan kita, kekuasaan kita, termasuk PHK tadi, dan di luar yang memang kita prediksi. Tetapi untuk preventif, artinya pencegahan, supaya tidak terjadi perceraian, tentu kita bisa usahakan dengan melihat bahwa, ya tadi, menyadari bahwa kita itu nggak hanya untuk hidup bahagia bersama, tetapi justru di saat ada pergumulan, itu ya kita harus bicarakan, kita harus semakin memberikan cinta yang lebih. Memang ini susah, tapi itu diuji. Karena memang fondasi dalam pernikahan itu kan sebetulnya selain memang cinta kasih ya, kesabaran, kemudian ada penerimaan. Termasuk penerimaan itu ya ketika situasi nggak baik lah ya, nggak berpihak kepada kita gitu ya. Termasuk juga ketika nanti ada sakit menyakiti pribadi-pribadi itu juga jiwa mau mengampuni. Nah ini preventifnya di situ, adanya cinta, kesabaran, adanya mau untuk menerima kondisi apapun, ya dengan tetap grow mindset, peluang-peluang positif apa yang memang kita bisa pertahankan demi keluarga ini di tengah keterpurukan yang ada. Kayak orang sabar itu kan bukan berarti menyerah begitu saja, tapi dia melakukan yang terbaik di tengah situasi yang tidak baik. Itu sabar gitu ya. Kemudian ketika saling menyakiti ya bisa jiwa pengampunan itu yang dikedepankan. Oke. Apakah bisa juga, Bu, dari konteks hubungan ya? Maksudnya gini, ketika suami istri sudah tidak lagi ada relationship yang kuat, itu juga kayak bisa berpengaruh ya, Bu. Artinya ketika permasalahan, kesalahpahaman terjadi lebih mudah sulutnya gitu dibandingkan suami istri yang hubungan secara relationship-nya memang kuat gitu. Oh ya, pastilah gitu ya. Karena kalau relationship-nya itu nggak bagus, berarti kan yang terjadi relationship sakit. Relationship. Waduh, ya. Ini ada apa? Istilahnya baru nih. Relationship, jadi relasi yang sakit. Nah, kalau relasi yang sakit ini pasti emosi negatif yang muncul, caci maki, menyalahkan, menyudutkan, meremehkan gitu ya. Nah ini akan mudah tadi menyulut emosi, bahkan menjadi pemicu dalam keterpisahan. Kemarin saya menangani seorang klien ibu-ibu, dia mengatakan begini, Bu Krisna, saya nggak masalah menjadi tulang punggung setelah 2 tahun suami saya di PHK. Buat saya nggak apa-apa lah, saya yang bekerja yang mencukupi, saya sudah terbiasa sebagai wanita pekerja. Tetapi kemarin itu kami ribut, masa dia mengatakan ke saya, aku nek ndelok raimu, nggak tahu. Apa itu? Aku udah muak lihat mukamu. Wah, saya sakit hati, Bu Krisna, saya sakit sekali. Saya spontan juga mengatakan, aku luwih nek ndelok raimu, saya lebih muak juga lihat mukamu. Wah, di sini ribut. Sampai kemudian melayang piring, air ditumpahin, ketawa-ketawa. Kamu puas kan melihat keluarga kita mau hancur? Itu karena ulahmu, ini karena kamu pengen kita berpisah, aku siap, macam-macam lah omongannya. Ya itu bagian dari komunikasi yang tidak baik, emosi-emosi yang negatif, yang kemudian bisa mencetuskan keinginan untuk bercerai itu. Oke. Jadi memang ada faktor-faktor yang kita kadang nggak
sadari akhirnya jadi bom waktu ya. Betul. Dalam sebuah hubungan. Ya. Apalagi dalam pernikahan ya. Ya jadi memang buat yang belum menikah jangan pikir pernikahan tuh enak ya Bu. Enak sih ya, enak. Enak dong. Cuma perlu ada kerendahan hati, Betul. ada kesiapan untuk mau dibentuk juga ya Bu ya. Makanya mentalnya harus kuat. Mental harus kuat. Dan sehat. Kalau nggak sehat, nggak mudah untuk sabar, memaafkan, bertanggung jawab, ya itu kemudian lembek. Nanti kemudian pernikahannya bisa berantakan ya. Betul. Nah sekarang pertanyaannya gini Bu, kalau sudah misalnya ada pasangan yang mengambil keputusan untuk bercerai gitu Bu, sebenarnya sebagai konselor keluarga Ibu melihat dampak apa sih Bu yang bisa terjadi gitu loh dalam perceraian ini atau akibat dari perceraian ini? Dampaknya itu luar biasa banyak ya. Tidak hanya buat pasangan yang diceraikan, tidak juga hanya buat yang menceraikan, itu dampaknya masing-masing ada. Juga untuk dua keluarga besar yang tadinya saling bersilaturahmi, hidup rukun, Natal datang, Lebaran datang gitu ya. Bisa saling tukar-tukaran makanan, penuh cinta kasih, kemudian bisa terputus. Itu bisa terjadi dampaknya dengan keluarga berkeluarga. Okay. Ya. Belum lagi yang sangat dahsyat itu dampak ke anak-anak. Kemarin ada anak yang ngomong ke saya ketika dia mengatakan, saya mendengar papi mami mau berpisah, saya jadi malas pulang ke rumah. Dia kos di Surabaya gitu ya, katakanlah di luar kota gitu ya. Sementara orang tuanya di Jakarta. Saya jadi malas mau pulang. Belum lagi adik saya yang masih SMP melihat papa mama ribut, dia mengatakan, aku jadi takut menikah. Ini dampaknya ke anak-anak secara psikologi, bisa takut menikah, malas pulang ke rumah, menyalahkan orang tua, malas belajar, tidak punya optimisme, gairah untuk mencapai masa depan, bahkan mungkin dia sendiri merasa masa depannya sangat suram. Buat apa saya berjuang luar biasa kalau toh nanti papa mama cuman hanya berpisah. Istilah kaki kalau berjalan itu nggak napak kuat. Ya, Kak Husya pernah belum melayang gitu ya? Nah, itu kayak gitulah kira-kira itu. Aduh, mau jalan kok gak ya. punya pijakan ya itu mereka dia, ya. Betul, gak punya sebuah pondasi pijakan yang kuat. Oke, jadi anak-anak terus juga keluarga besar berpengaruh. Terus juga ada yang juga mempermasalahkan soal harta gitu ya. Terus juga ya macam-macam deh yang membuat mereka tuh akhirnya bisa ribut ya atau goyah gitu ya. Sebetulnya kalau dalam kita kekristenan kan harta sekutu ya. Tetapi tetap saja. Tapi ada juga Bu yang Kristen harta terpisah. Oh ada. Seharusnya sekutu tapi sebelum nikah udah perjanjian gitu ya. Itu juga sekarang ini ngetren ya itu malahan gitu ya. Jadi sebetulnya ya mungkin mereka punya dasar masing-masing. Tetapi juga ada yang menyoroti kalau sudah belum sudah ada kesepakatan untuk terpisah berarti tidak ada trust. Ada juga yang bicara begitu. Sementara pernikahan itu kesatuan, unity. Bagaimana mau bersatu kalau apa-apa sudah dipisah di awal. Tapi sekali lagi masing-masing punya alasan itu ya. Yang melatar belakangi orang membuat perjanjian itu. Tapi ya sebaiknya sebetulnya kan pernikahan itu satu, sekutu, menyatu, unity. Itu yang kita harapkan. Tapi saya tadi menarik sih dengan pernyataan Ibu yang berkata bahwa dalam pernikahan yang bercerai itu juga berakibat pada anak-anak yang takut menikah. Dan saya pernah mendengar juga kasus karena anak-anak kecewa dengan papanya atau dengan mamanya sehingga membuat mereka jadi LGBT, Bu. Ya. Bagaimana, Bu? Ya, betul. Jadi kan pastinya misalnya seorang istri yang di situ ada anak, berarti seorang ibu ya, yang hanya mencaci maki papahnya, ya. Kemudian dia tidak merasakan cinta kasih seorang ibu yang harusnya keibuan, yang harusnya membelai anak itu, yang harusnya memeluk, merawat dengan penuh cinta. Tetapi justru ibunya itu ya sekali lagi galak gitu ya, sangat berkoar-koar, keras, menakutkan. Lah ini si laki-laki anaknya ini kemudian melihat sosok wanita yang mengerikan, yang tidak lemah lembut, yang tatapannya kasar, menakutkan. Dia nggak bisa lagi mencintai yang namanya wanita. Bagi dia wanita itu menakutkan. Jatuhlah kepada LGBT. Ya, istilahnya laki-laki suka sama laki-laki itu gay.
Iya, gay. Ya kan homo penyuka sama jenis, perempuan dengan perempuan lesbian. Kalau laki-laki dengan laki-laki gay. Karena melihat sosok ibunya yang tidak menghormati ayahnya, kemudian cuma memberikan sumpah serapah ke suaminya atau ke ayah si anak itu, anak melihat setiap hari pandangan seperti itu jadi, waduh, aku kok takut sekali ya. Aku ini kan laki-laki kayak ayah. Suatu saat kalau aku menikah, ketemu cewek kayak gini. Iya, dapat perempuan model kayak gini, mateng dah gua. Jadi dia cintanya pada laki-laki yang selama ini papanya mungkin lembut, sabar ya, gitu juga mamah kamu. Kamu tetap harus hormati, sabar ya nak, pengen makan apa, yuk kita jalan-jalan. Dia senang loh. Saya mendapatkan cinta dari seorang laki-laki yang membuat saya nyaman. Bisa dia jatuh cinta pada LGBT tadi, sesama jenis. Wow. Itu dampaknya mengerikan kan, bisa terjadi seperti itu. Bisa. Iya. Cuma kadang-kadang kalau udah emosi cuma mikirnya yang penting pisah doang ya, tapi orang lupa setelah itu banyak dampak yang bisa terjadi. Ya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bagaimana anaknya mau menikah, bagaimana dia punya muka nyali di calon mertuanya misalnya. Kemarin juga ada anak yang ibunya sih yang sharing, yang konseling ke rumah saya gitu ya, dia mengatakan saya menemukan anak saya kok nangis terseduh-seduh gitu ya di pojokan rumah. Ketika saya tanya, saya peluk, ngapain kamu minum minuman ya gitu ya, minuman keras ya. Laki-laki ya? Laki-laki. Dia justru marah sama maminya itu. Aku benci ke mami. Mami itu munafik. Di depan kami anak-anaknya, mami ini senyum seperti seolah nggak ada apa-apa. Padahal beberapa kali kalau tengah malam saya mendengar mami menangis, mami ribut sama papi. Karena papi ternyata ada wanita yang lain gitu ya. Nah, kami merasa dibodohi, dia bilang gitu. Anak-anak ini kami merasa dibodohin. Jadi dia mengatakan benci ke mami. Karena mami dan papi sudah ribut, bahkan ada kata-kata mau bercerai. Buat apa saya ini mempertahankan masa depan hidup yang sepertinya tanpa harapan. Itu yang keluar dari mulut anaknya sambil minum minuman keras. Wow. Aduh, itu kan dampak yang mengerikan. Laki-laki loh menangis. Ya, itu kan kalau biasanya wanita menangis ya biasa, tapi kalau laki-laki sampai menangis itu pasti udah dalam sekali. Sakit ya? Sakit. Pernah Kak? Pernah ya? Gak usah dijawab. Oke. Ya, jadi begitu banyak dampak yang kita bisa rasakan. Bahkan termasuk kalau saya lihat kalau kita sebagai orang berpengaruh ya Bu. Entah itu hamba Tuhan, entah itu ya mungkin di pekerjaan kita juga orang yang cukup dipandang gitu. Iya. Perceraian kita tuh bisa membuat banyak orang kecewa loh sama kita ya. Betul. Kecewa orang-orang lain dan kita sendiri kayaknya kemudian kayak gimana gitu ya. Bukan kayak diri kita dulu lagi kan. Iya. Jadi lebih baperan juga. Kadang-kala sensitif, bisa marah-marah, bisa tidak seperti waktu dulu lah pola hidupnya itu. Ya, yang ada yang ditutup-tutupin, ada yang tidak jujur apa adanya. Karena orang kan sudah menyorot dia sosok yang ya punya pengaruh lah, jadi teladan. Tapi dalam kenyataannya terjadi sesuatu yang berpisah, bahkan mungkin berselingkuh, dan orang semua tahu. Bukan hanya orang-orang lain yang kemudian kecewa, kemudian melihat sebelah mata, tapi dia sendiri sebetulnya perasaannya pasti juga terganggu. Kita nggak pernah mengerti toh, sepertinya pede tapi sebetulnya dia mungkin tidak seoptimisme dulu lagi. Iya. Betul. Karena udah ada kayak apa ya? Celah cacat yang udah terjadi gitu. Betul. Ya. Makanya kemarin ada juga yang konseling ke kami gitu ya, saya ingin berpisah Bu, ini itu macam-macam lah alasannya. Saya mengatakan kalau kita bisa membuat sebuah sejarah yang baik, ya kenapa mesti harus membuat sejarah yang tidak baik, artinya bercerai. Apakah yakin akan memberikan warisan perceraian kepada anak cucu? Ini ibu ini anaknya 3 perempuan semua. Anak-anak ibu putri cantik-cantik loh 3-tiganya. Kalau sampai ibu mengambil keputusan bercerai, karena suaminya udah ngomong, ini istri saya kalau udah cerai, sekali lagi ngomong cerai, saya akan tidak lanjutin cerai. Udah gitu, saya nggak peduli gitu ya. Soalnya dia udah membabi buta cemburunya, saya udah capek. Sekali lagi kamu ngomong cerai, saya langsung akan ceraiin. Nah, saya mengatakan bahwa putri ibu ini 3 cantik-cantik. Kalau suatu saat memang terjadi yang namanya perceraian, menantu ibu cowok yang 10 tahun nanti 20 tahun kita nggak ngerti rumah tangga anak kita kayak apa, dia pun ketika ada problem yang besar bisa mengatakan papi mamimu aja cerai.
Papi mamimu cerai, kenapa aku nggak boleh gitu Iya, ya? Siapa yang betul. mau melarang saya? Nah, Akhirnya jadi gambaran ya, jadi gambaran. contoh ya. Dan dia berpikir ulang. Artinya ini belum datang lagi, tapi berpikir ulang untuk pasti bergumul, betul juga ya. Kalau saya bisa membuat sejarah yang baik dalam keluarga saya, meninggalkan warisan yang abadi, yang indah, ya hidup dalam kebenaran, firman Tuhan, kemudian mewariskan kelanggengan cinta. Kenapa saya harus kemudian mengambil keputusan untuk hal yang bodoh bercerai? Begitu. Oke Bu, nah perceraian itu kan kadang-kadang memang terjadi ya, memang bisa orang ketiga yang tadi kita bahas di awal, ataupun mungkin juga dari sisi ekonomi yang tadi kita juga bahas di awal. Tapi bagaimana dengan ini masalah sifat Bu? Yang kadang-kadang orang merasa gini, saya udah gak kuat gitu loh. Kalau misalnya ternyata dalam pernikahannya sering dipukulin, terus perkataan-perkataannya sangat abusive gitu ya, sangat-sangat benar-benar begitu menghina, merendahkan gitu. Sampai level mana gitu Bu? Kita kan memang tahu kebenarannya tidak boleh bercerai gitu ya. Tapi ketika ini terjadi gitu dalam kehidupan pernikahan, gimana supaya itu tidak terjadi sampai perceraian? Memang tadi selain memang faktor orang ketiga atau perselingkuhan ya, kemudian ekonomi, saya juga sudah sebutkan tentang KDRT tadi ya. Dan KDRT itu bagian dari karakter yang buruk gitu ya. Memang kalau kita lihat pelajari gitu itu tidak kesalahan faktor dia, pastinya dia dulu dibesarkan betul KDRT itu gitu ya. Tetapi dalam bukunya James Dobson sendiri ketika memilih pasangan hidup, James Dobson itu seorang teolog sekaligus psikolog yang mendirikan Focus on the Family di Amerika. Dia mengatakan kalau memilih pasangan hidup, pilihlah orang pribadi yang berkarakter sehat. Ya, berkarakter sehat itu salah satunya tidak melakukan KDRT, tidak merendahkan dirinya, tidak mencemooh, tidak menyudutkan, menjelekkan, mencaci maki. Kapan-kapan kita pelajari tentang KDRT itu kan tidak hanya sekedar menampar, memukul, menginjak, penjotos. Tetapi mulut itu juga sangat lama-lama mungkin sekali, 2-3 kali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan orang tahan. Tetapi bertahun-tahun kemudian kalau itu terus yang diucapkan, dan kalau klien saya itu mengatakan, saya itu kayak jantungan Bu Krista. Saya nggak ngerti hari ini dia akan memaki apa, atau dia akan mensumpah serapai saya apa, dia akan mengungkapkan kata-kata yang menohok apa, saya itu kayak jantungan. Setiap hari itu ada saja yang membuat saya ini terkaget-kaget, terhina, itu yang dilakukan oleh suaminya. Mungkin dia juga tiap hari nggak tenang gitu ya. Itu nggak tenang, makanya saya buat apa pernikahan seperti ini, saya ingin bercerai. Lah, saya mengatakan, lah kalau bertahun-tahun ibu sudah biasa merasakan itu, udah tahan, ya kenapa sekarang bercerai Bu? Ya, ibu pasti akan kuat ketika memang selama ini sudah kuat. Lah dia mengatakan bahwa memang anak-anak saya udah pada menikah semua. Dulu saya tuh tahan-tahan supaya memang anak saya jangan menikah dulu. Artinya memang masih kecil, saya tidak akan lepas suami saya lah yang suka menjelekkan saya. Tetapi ketika anak-anak sudah menemukan belahan cinta masing-masing, ternyata saya sudah tua seperti ini dan kok tetap dicaci maki, nanti saya jantungan malah geblak, saya akan ceraikan suami saya. Ya, pasti sekali lagi ini bukan contoh yang baik. Karena betul. Kan ibu juga punya cucu nantinya. Mbah Putri mana, Mbah Kakung mana, Oma mana, Opa mana, itu ya kok nggak satu rumah. Lah itu yang kemudian oh iya ya, dia berpikir ulang lagi. Nah, jadi memang sampai mana batasannya? Kalau orang KDRT ngomong ngasal tuh nggak kerasa batasan nih. Jadi kalau dikasih tahu batasan juga, yang pasti ketika sudah melukai ya dia harus minta maaf ya. Ketika sudah sangat menyinggung bahkan pasangan menangis, karena kadang-kala dia sendiri nggak sadar, dan pemicunya itu ya ada saja yang kadang-kala sepele-sepele. Kalau sudah tahu pasangan kita nggak bisa terlambat datang, ya kita jangan kemudian jadi istrinya itu lambat-lambat. Kalau pasangan kita nggak senang dengan situasi yang tidak bersih, kita juga jangan memicu hal itu. Itu memang harus kerjasama. Jadi emang kita juga harus cari tahu ya. Betul. Apa sih yang menjadi penyebab dia tuh bisa marah-marah gitu ya. Yang serta-merta marah gitu ya, walaupun itu memang, aduh ya tadi kayak jantungan sudah mengkarakter gitu ya. Betul. Ya nanti kapan-kapan kita bahas tentang KDRT ini sendiri. Jadi memang artinya di sini baik suami dan istri itu harus saling ya, harus saling
suaminya kalau misalnya emang kasar belajar untuk lebih lemah lembut, dan istrinya kalau emang tahu ada hal-hal yang nggak disukain suaminya, ini harus belajar untuk bisa mengkondisikan aman, nyaman. Yang saya tahu nih suami saya kalau datang bisa marah, ya jangan dibikin marah di situ kan gitu. Karena ini sengaja sih jadi bahaya tuh. Oke, nah sekarang gimana Bu ya pondasi yang perlu dibangun dalam rumah tangga supaya pernikahan itu tidak perceraian itu tidak terjadi ataupun tidak terulang di generasi-generasi berikutnya. Karena kalau misalnya udah ada orang tua yang bercerai, walaupun anaknya bilang suatu hari saya nggak akan seperti papa atau mama, tapi saya juga pernah lihat sih ternyata di faktanya mereka bisa mengulangi tuh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, gimana Bu supaya generasi di bawah orang-orang yang kalau memang akhirnya mereka ternyata sudah bercerai gitu, atau mungkin orang tua kita pernah bercerai gitu, supaya itu tidak terulang lagi gitu Bu. Ya pastinya ketika mau menikah juga harus belajar ya tujuan pernikahan secara benar. Ya, tujuan pernikahan itu apa? Dia harus paham betul. Kemudian visi menikah itu apa? Selaraskan visi itu dengan pasangan. Visi yang dibangun oleh Tuhan, bagaimana orang menikah itu harus merasakan cinta kasih Kristus yang unconditional love ya, yang tidak bersyarat, yang tulus. Lah itu dia merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Bagaimana itu juga diimplementasikan dalam pernikahan mereka. Dia harus tahu betul itu bahwa pernikahan itu ya kepalanya ya memang kepala agungnya itu ya Tuhan sendiri. Tuhan yang mengkreatkan Tuhan Yesus, yang menciptakan. Dan Tuhan maunya itu indah. Tidak baik kalau seorang sendiri saja. Ya artinya bukan sekedar ini bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri sebagai individu, harus bersosial ya, makhluk sosial, tetapi juga Tuhan mau kita memang lebih baik ketika sudah berdua. Ketika anaknya dua berarti berempat. Kita lebih sabar, kita lebih kebapaan, lebih keibuan gitu ya. Kita harus paham itu dulu gitu ya. Tujuan menikah itu untuk bertumbuh ke arah karakter Kristus, sehingga kalau suatu saat memang ada persoalan yang membuat kita terluka, ya harus mengampuni. Ketika membuat kita lelah, ya sabar. Tapi saya sekarang mengembangkan sabar itu jangan cuma sabar yang kemudian nerimo, wah ini nasibku, bukan ya. Tapi sabar diimbangi dengan sukacita, pengharapan kepada Tuhan. Karena kalau berpengharapan dalam Tuhan, dalam pernikahan, pergumulan apapun itu, persoalan yang datang itu kita juga tetap melakukan yang terbaik dengan keyakinan iman, Tuhan akan menolong. Pasti semua pergumulan akan terselesaikan. Sehingga pemikiran untuk mau bercerai itu bisa dibuang. Jangan sampai keluar dari mulut kita, jangan sampai ada dalam pikiran kita. Karena saya pasti bisa mempertahankan hingga mau memisahkan karena sejak awal saya melibatkan Tuhan. Jadi hadirkan Tuhan dalam pernikahan itu, pahami tujuannya, siapkan mental Anda dengan jiwa yang mau mengampuni, mengedepankan kasih, sabar, penerimaan. Pahami kita itu nggak sempurna, jadi jangan menuntut pasangan kita sempurna, jangan menyalahkan pasangan kita, lebih baik cari solusinya, kan begitu. Betul. Teori gampang ya. Prakteknya itu ya. Itu yang ngos-ngosan. Karena gitu. Emang orang suka bilang ya Bu, kalau mendengar seminar-seminar dalam pernikahan gitu ya kan, kayak bapak ngomong gampang katanya gitu kan, betul. Ibu ngomong gampang, saya di rumah kayak ngalamin gini. Tapi memang sih kalau menurut saya pada akhirnya kita memang nggak boleh bergantung pada kondisi, tapi harus kepada kebenaran sih. Betul. Maksudnya kalau ngomong kondisi ya semua orang kondisinya pasti nggak mudah gitu. Bermacam-macam juga kan, pasti Ibu sebagai konselor udah nanganin banyak perceraian dan mungkin konflik-konflik rumah tangga. Tapi kan harusnya kita berdasar tadi kalau Ibu bilang adalah kasih, kebenaran di dalam Tuhan gitu. Jadi karena kalau pernikahan bermasalah itu sebetulnya bukan pernikahan yang bermasalah, tapi orang-orangnya, betul. Nah itu yang kita juga harus introspeksi diri ya. Bagaimana selama ini saya itu sudah memberikan yang terbaik, melakukan peran saya dengan benar, rela berkorban, penuh tanggung jawab, atau saya hanya sekedar banyak menuntut, banyak dilayani, gila hormat. Kan bisa jadi, karena kalau dalam garis patrilineal ya hierarkinya bahwa saya ini suami, saya kepala, kamu udah ikutin aja apa kata saya. Kalau itu masih dianut ya ini juga menjadi pemicu perceraian juga. Ya,
Kedudukan posisi yang dia masih agung-agungkan tidak berdasarkan pada firman Tuhan bahwa ada kesetaraan nih. Suami harus mengasihi istri, istri juga harus tunduk, dipimpin, dibimbing oleh suaminya. Lah kalau nggak ada jiwa yang seperti ini ya sudah. Tapi itu tadi kuncinya sih menurut Kuncinya, saya. Yang Ibu bilang tuh. Ya. Suami mengasihi istri dan istri tunduk sama suami. Ya. Kayaknya kalau dua-duanya bisa melakukan seperti firman Tuhan ini harusnya nggak ada masalah ya. Ya nggak ada masalah, karena memang itu hukum Tuhan, memang itu yang memang dikehendaki Tuhan. Dalam hubungan suami istri itu yang paling utama. Betul, istri silahkan kamu untuk memberikan hak untuk dibimbing suami gitu ya. Tapi kita juga penolong yang sepadan, ya kita harus juga menghormati, suami juga harus mengasihi, jangan kalau orang bahasa Jawa itu sewiyah-wiyah, semena-mena untuk melakukan aturan maupun sikap-sikapnya. Nggak boleh itu. Oke, jadi sekarang mungkin saya mau memberi kesempatan buat Ibu. Apa yang Ibu mau berikan sebagai wejangan gitu kali ya, atau nasihat nih, kalau mungkin yang menyaksikan program kita ini mereka sedang diambang perceraian gitu Bu. Gimana Bu? Buat setiap kita yang bergumul ya dengan pernikahan kita, persoalan yang ada, saya percaya memang tidak mudah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa untuk melaluinya atau menghadapinya sepanjang kita melibatkan yang menciptakan pernikahan itu, yaitu Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang begitu setia menolong dan mendampingi kita akan diberikan hikmat demi hikmat, kekuatan untuk melalui setiap pergumulan persoalan yang ada. Jangan memakai pemikiran kita sendiri, bahkan menganggap seolah-olah perceraian itu jalan keluar. Ya, sepertinya Anda merasa ini jalan keluarnya, tetapi sekali lagi, Tuhan membenci perceraian. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan, jangan kita ceraikan. Ya, berarti kalau Allah membenci perceraian, kita yang sedang bergumul untuk bercerai ini, jangan bercerai, tetapi justru mengusahakan bagaimana kesatuan. Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Sepanjang Anda mengandalkan Tuhan, saya yakin ada jalan keluar dan kekuatan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan. Iya, wow. Dan menurut saya juga dari yang tadi Ibu bilang, kalau mencari kesimpulan yang kita bisa lihat itu adalah ego. Ya kan? Kalau suami dan istri, tadi kalau Ibu bilang pernikahan itu yang masalah bukan pernikahan tapi orang ya kan. Jadi kalau suami dan istri mau sama-sama merendahkan egonya, harusnya sih bisa diselesaikan gitu ya. Pasti bisa kalau mau merendahkan egonya. Karena kalau udah sampai perang-perang terus kan artinya sama-sama high tension nih. Tinggi ya. Ya kan, tinggi, egonya sama-sama. Egonya dikedepankan. Iya, masa saya nggak mau dihina sama suami saya atau istri saya gitu kan. Ya, itu memang apa ya, sesuatu yang perlu kerendahan hati mau melepaskan ego kita, kedagingan kita gitu ya Bu ya. Betul sekali. Oke, jadi intinya buat Anda yang sudah terjebak dalam masalah pernikahan itu tidak bermasalah sebenarnya. Tapi mungkin Anda dan pasangan Anda yang bermasalah. Betul ya. Jadi perlu untuk diselesaikan bersama dan tentunya harus datang sama Tuhan dua-duanya Bu. Melibatkan Tuhan. Iya, karena saya percaya boleh konseling di mana-mana, tapi kalau nggak melibatkan Tuhan kayaknya sama aja. Nggak ada gunanya ya betul, Bu. Betul. Oke, thank you banget Bu Krisna buat sharingnya di podcast kita kali ini. Dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat Anda semua yang menyaksikan program Today's Message Podcast. Dan jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan klik tombol loncengnya di YouTube channel Today's Message. Saya Jose Claudio pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.